Yo guys, welcome back to my channel. Pada konten kali ini, Kakak Obi yang buka. Tidak apa-apa dong, kan channel Anda. Santai saja. Saya yang buka. Soalnya Buka. saya menghargai Kakak Obi sebagai senior gitu. Aduh, Ini kontennya Kakak Obi sebagai tamu di channel saya, tapi bikin konten saya tamu di rumahnya Kakak Obi. iya betul. Yo guys, sebelum Anda menonton konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Betul. Untuk update konten-konten selanjutnya, jangan lupa juga klik tombol lonceng. Ya, pada konten kali ini, saya bersama Kakak Obi Mesak, salah satu stand up comedian dari Indonesia Timur, tepatnya dari Soe. Dari Soe, betul. Bagaimana kegiatan Kakak Obi selama pandemi ini? Nah, pandemi kebetulan pas pandemi awal itu kan sempat di rumah. Ya. Sempat di rumah 2 minggu. Sempat di rumah 2 minggu, kemudian dapat tawaran kerja kantor. Oh, jadi kerja. Dapat tawaran kerja kantor. Nah, kebetulan masuk terus tiap hari. Tidak tidak ikut PSBB atau bagaimana? PSBB, ada pengawasan PSBB, gitu ya? iya tetap apa namanya, tetap PSBB, tapi kan kita mengikuti aturan-aturan kayak kalau berangkat kan harus pakai masker, hand sanitizer segala macam, sampai kantor juga cek suhu segala macam. Saya pernah sampai di kantor suhu saya di atas 37 tidak bisa masuk. Oh iya. Tidak bisa masuk. Tunggu berapa jam gitu sampai turun ke 30 berapa baru masuk itu 35. Baru boleh masuk. Kebetulan waktu itu kurang tidur Dan mungkin Kakak Obi sedang emosi juga, jadi Nah, suhu iya. badan naik. Kita kan darah panas, jadi kalau emosi sedikit makin panas. Kakak Obi sudah berapa lama di Jakarta? Saya di Jakarta sudah 9 tahun. Bulan Agustus ini pas 9 tahun. Tanggal 4 Agustus 2011 saya ke Jakarta. 4 Agustus 2011. 2011 saya ke Jakarta. Jadi sudah mau 9 tahun. Sudah mau 9 tahun. Sebentar lagi jadi tuan tanah. Sebentar lagi jadi tuan tanah. Direkrut saya sama orang Betawi. Asik. Supaya ada nanti Betawi keriting. Iya. Betawi Timur. Beberapa orang yang mungkin baru pertama kenal Kakak Obi, mereka heran, kok namanya Obi Mesak? Soalnya yang mereka tahu Obi Mesak itu nama penyanyi. Nama gitu. penyanyi, iya. Jadi mereka tanya, itu kenapa namanya Kakak Obi itu Kakak Obi Mesak? Obi Mesak, oke. Jadi betul itu banyak. Jadi kenapa saya dikasih nama Obi Mesak? Karena itu dulu ceritanya bapak saya. Bapak saya itu dia ngefans sekali dengan Obi Mesak tuh penyanyi tahun 80-an itu. Yang dia punya lagu itu yang malu aku malu Oh, ya, makan semut merah. Tidak dong. tidak semua orang timur Tidak. bisa menyanyi. Baru masuk sudah langsung pas. Iya. Tapi betul, saya orang timur yang tidak bisa menyanyi, tidak bisa ngedance. Iya. Berenang pun masih tenggelam. Tapi sebagai karakter orang timur yang marah-marah bisa aja. Kalau itu bisa. Itu natural. Kita menjawab yang tadi ya. Iya. Jadi kenapa saya dikasih nama Obi Mesak? Dulu bapak saya itu ngefans sekali dengan Obi Mesak begitu. Sampai bab tua itu dia punya satu tape recorder. Yang tape deck dulu, begitu yang di kampung yang tuh. kaset putar-putar Iya, film-film putar-putar lagu. iya, Iya. kaset-kaset ini Kaset yang pita. kaset pita yang masih pakai baterai tuh, dia punya ini pakai baterai. Bab tua punya semua kaset, CD itu tidak ada lagu orang lain. Hanya Obi Mesak. Obi Mesak semua. Setiap hari dia di kebun putar itu lagu Obi Mesak, pulang dari kebun. Pokoknya dia di mana, kita kalau dengar musik Obi Mesak pasti itu bab tua itu. Jadi cari bab tua itu tidak susah. Dengar lagu Obi Mesak. Dengar lagu Obi Mesak ke situ pasti bab tua ada di situ. Iya. Itu tape recorder tidak dibawa hanya kalau bab tua pi buang air besar. Betul. Paling kalau ke kloset yang tidak ya. Jadi waktu kakak lahir dikasih nama Obi Mesak. Dikasih nama Obi Mesak. Tapi masih pakai fam timur juga. Masih pakai fam timur. Sebenarnya Mesak itu kan fam orang Rote tuh. Oh iya. Mesak itu fam orang Rote. Cuman kalau di Soe, di
masih daerah-daerah Soe, Keva, Belu itu Mesak itu nama. Jadi digabung Obi Mesak. Jadi Obi Mesak yang penyanyi itu dari mana dia? Obi Mesak yang penyanyi itu dia Rote Manado. Oh, orang Timur juga. Iya, orang Timur juga, cuman karena besar di Manado terus di Jakarta tuh. Iya. Aslinya marga itu marga Rote itu. Wah, namanya Obi, marganya Mesak. Kan orang Rote ada marga Mesak. Jadi waktu kakak lahir dikasih nama Obi Mesak. Dikasih nama Obi Mesak dengan harapan mungkin saya bisa menyanyi. Siap. Padahal Ternyata tidak bisa. Mungkin Bab tua menyesal juga. Aduh Tuhan, ini anak saya sudah effort beli tape recorder, tiap hari saya putar-putar itu lagu pas mam tua hamil, tahu-tahu keluar tidak bisa menyanyi. Saya bayangkan begini, kalau seandainya dulu pas anak usia 10 tahun begitu tuh baru bisa dikasih nama. Dari saudara-saudara kandungnya Kak Obi itu. Iya. Diseleksi. Siapa yang bisa menyanyi? Kau tidak bisa. Siapa yang bisa menyanyi? Ini bisa ini. Obi Mesak saja. Kasih nama Obi Mesak ini. Iyo, kayaknya begitu juga. Cuman kasih nama sejak kecil ya. Iyo itu. Mungkin harapan itu. Berarti itu semacam mungkin Bab tua sudah siapkan nama itu. Iya. Jadi pas saya lahir, laki-laki kasih nama Obi Mesak. Saya takutnya waktu itu saya perempuan dikasih nama Obi Mesak juga. Iyo. Kacau memang. Jadi di Jakarta Kakak Obi ini dikenal sebagai stand up comedian. Pertama kali terjun di stand up comedy itu kapan Kak? Pertama kali saya terjun itu tahun 2015. Saya masih ingat saya pertama kali coba panggung stand up itu tanggal 6 Oktober 2015. Oh, yang paling pertama itu pasti yang paling pertama, dan itu langsung kompetisi. Dan kompetisinya kompetisi TV tapi yang off air. Yang off air. Kebetulan waktu itu Kompas TV. Jadi dulu itu Kompas TV punya acara program namanya Stand Up Seru Goes to Campus. Oh, super. Ya, super. Nah, kebetulan Super main di kampus saya. Jadi ikut terus sudah. Super main di kampus saya, Super syuting di kampus saya. Yang main itu senior-senior, ada Rahmat, ada kayaknya Babet Cabita, dan yang bikin saya tertarik mau ikut kompetisi itu karena ada Bang Abdur. Oh, dia juga ikut waktu Abang itu. Abdur main juga di situ. Nah, saya berpikir, wah ini stand up komedian dari Timur nih. Kalau saya stand up di depan dia dan lucu, mungkin dia senang. Bikinlah saya materi stand up. Saya masih ingat materi pertama stand up saya bahas ini tentang jaringan telepon, sinyal telepon. Kan itu lomba ada 2 sesi toh. Ada 2 sesi. Nah, kebetulan saya lucu mungkin saya mengakui mungkin saya masih lucu karena dialek, terus lucu karena cerita-ceritanya unik tapi belum format stand up. Masuklah saya grand final. Di super ini? Di acara itu saya masuk ke final. Finalnya itu ada 8 orang, dari total 16 orang diambil 8 orang, salah satunya saya. Besokannya harus bikin materi baru 5 menit. Harus bikin materi baru 5 menit. Terus saya pulang bikin materi, besok main lagi. Besok main lagi masih sama. Lucu, tapi lucu-lucu bukan format stand up. Gitu. Nah, habis dari situ kebetulan di kampus saya UNJ itu ada komunitas stand up toh. Nah, mungkin anak-anak stand up lihat, wah ini ada orang Timur bisa lucu tapi belum format stand up sekali tuh. Habis dari situ mereka ajak saya, ada yang samperin saya. Ada yang samper saya, dia bilang, "Kakak, kita di sini ada komunitas stand up. Kalau mau belajar nanti gabung saja, kita tiap hari Senin itu ada kumpul-kumpul di sini buat belajar." Saya mintalah kontak dia karena merasa ketagihan. Ketagihan kayak rasanya sensasinya sudah dapat. Adrenalinnya dapat. Ini kita bicara di atas panggung, diketawain, waktu itu penonton banyak, hampir 1000 itu. Mungkin sekitar 500-600 karena ruangannya besar tuh. Nah, memang kalau diketawain orang tuh bangga sekali. Kayaknya bangga dan
ya begitulah. Ya, bisa menghibur orang. Bisa sesuatu menghibur yang orang membanggakan walaupun sekali. itu saya belum tahu ini stand up betul atau tidak. Jadi mulai dari situ, habis itu masuk komunitas UNJ sampai sekarang. Oh, sampai sekarang masih di UNJ. Masih komunitas pertama UNJ, kemudian masuk ke komunitas regional Jakarta Pusat. Sampai sekarang. Selama stand up komedi pernah stand up di daerah di Kupang atau selama pulang kampung pernah ikut gabung di komunitas? Oh, iya, saya kebetulan saya belum pernah pulang kampung kemarin-kemarin. Sejak tanggal 4 Agustus itu. Baru pulang satu kali kemarin bulan Desember. Oh, Itu yang juga. waktu Iya, jemput pulang, orang tua pulang. pas mau wisuda itu bukan? Itu orang tua wisuda, habis itu mereka pulang 2 bulan baru saya menyusul di kampung. Syukuran. Syukuran juga 4 hari di kampung langsung pulang di Jakarta. Karena waktu itu ada kerjaan tuh jadi. Jadi idola kakak di stand up komedi itu siapa? Abdur yang bikin saya mau belajar komunitas stand up komedi. Mau belajar stand up komedi. Nah, kebetulan setelah itu setahun kemudian itu Kompas bikin acara lagi. Tahun 2016 Kompas bikin acara lagi namanya Stand Up Battle. Oh, stand up battle. Battle community tapi untuk komunitas-komunitas Jakarta cuman 4 komunitas yang dipilih sama Kompas. Waktu itu komunitas saya Jakarta Pusat, komunitas Bekasi, Jakarta Utara sama Jakarta Barat. Kebetulan Abdur jurinya. Oh ya. Abdur jurinya. Jadi 4 komunitas ini kasih battle begitu 2 lawan 2, kemudian yang kalah lawan kalah, menang lawan menang untuk rebut juara 1. Ini masih audisi off air masa ini? Atau? Masih off air tapi tayang di TV. Oh ya. Taping kayak gitu tapi tidak tayang. Saya juga tidak tahu kalau tayang. Jadi orang yang kasih tahu, oh ini kemarin tayang, mereka kasih tunjuk video. Nah, di acara itu memang pride-nya lumayan besar karena battle-nya antar komunitas. Oh ya. Battle-nya antar komunitas waktu itu jurinya Kakak Abdur, terus Regen dengan siapa begitu 3 orang. Regen Rakelna. Ya. 3 orang. Nah, kebetulan juri 2 orang timur ya. Juri 2 orang timur. Nah, kebetulan di situ saya juara lagi, komunitas saya juara lagi. Pengalaman pertama sepanggung juga dengan Kakak Abdur di situ. Saya tuh saking ngefans sama dia, pertama kali saya ketemu dia sebelum saya stand up itu. Oh iya. Sebelum saya stand up itu, yang di kampus saya itu kan dia main film Get Up Stand Up. Saya datang ketemu Abdur pertama kali. Datang ke premiere film dia Get Up Stand Up. Ketemu saya pakai baju. Untuk ketemu dia, saya sablon baju anak Kupang. biar apa? Biar dikenal. Ya, biar dia bisa pakai baju putih, tulisan di sini besar-besar anak Kupang, duduk di depan bioskop. Tidak lama dia keluar. Dia lihat saya, dia langsung dia baca baju tuh. Dia kan kecil besar di Kupang. Iyo, dia baca baju baru dia bilang, "Wih, ada anak Kupang." Dia samper saya bilang, ada dari mana? Ini. Kita ngobrol, saya minta foto.